Good morning, students. Welcome back with me, Miss Sonia. Today, we would like to review the material that we have learned before. It's about obligation, prohibition, and also suggestion. 2 minggu yang lalu, kalian sudah menonton beberapa video mengenai materi ini. Kemudian, kalian juga sudah mengerjakan beberapa latihan mengenai materi ini. Nah, sekarang kita hanya akan mereview sedikit saja mengenai materi ini agar kalian ingat kembali tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, we will review the material. We will learn about the description of obligation, prohibition, and also suggestion. And then we would like to learn about the language features. Actually, it's just refreshing your knowledge. We will learn about the language used in obligation, prohibition, and also suggestion. And then the last one, there will be an assignment. You have to make a poster. Now move on to the first step. The first one, we will review the material. Okay, look at this one. Obligation. Obligation is an act to which person is obligated or necessary responsibility. Jadi obligation adalah suatu keharusan. Jika kalian diberikan suatu keharusan, kalian itu wajib, kalian itu hukumnya tidak boleh tidak melakukan pekerjaan ini. Kalau kalian tidak melakukan pekerjaan ini, kalian nanti akan mendapatkan suatu hukuman atau punishment karena di sini ada tanggung jawab yang harus kalian lakukan. Jadi, saying no in obligation is not allowed. Jadi ngomong tidak jika ada obligation itu tidak bisa, kalian harus melakukan ini. Nah, yang kedua, prohibition. An act of Sorry, there is a mistake. Actually, it should be an act to which person is prohibited, forbidden, or not necessary. Jadi, jika obligation itu keharusan, prohibition itu lawannya, yaitu larangan. Kalian itu tidak boleh, kalian itu dilarang. Ini tuh tidak perlu dilakukan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, suggestion. Apa yang membedakan antara dua yang tadi dengan suggestion? Suggestion is an act of suggesting something, an advice to other people to be considered before making decision. Jadi kalau suggestion itu sifatnya itu saran, rekomendasi yang kalian berikan kepada seseorang. Nah, seseorang tersebut boleh melakukan, boleh tidak. Dan kalian pun tidak bisa memaksa. Namanya juga hanya memberikan saran, hanya sekadar saran. Jadi kalau misalnya diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima juga, ya jangan marah. Nah, makanya kalau obligation itu kan keharusan. Sedangkan prohibition itu dilarang. Nah, kalau suggestion boleh yes, boleh no. Terserah orangnya. Now, look at the left side. There is several sentences. The first one, you must go to school. The second one, you mustn't go to school. The third one, you should go to school. Menurut kalian, dari ketiga contoh kalimat yang ada di sebelah kiri ini, mana sih yang masuk akal, mana sih yang make sense? Kamu harus berangkat ke sekolah. Kamu tidak harus berangkat ke sekolah. You should go to school. Ayo, silahkan dipilih. Nah, sekarang kita lanjut ke language features. Yang pertama, obligation. Pasti kalian sudah mempelajari ini kan? Jadi, jika ingin membuat obligation, yang harus kalian lakukan adalah first, simpan subjeknya. Subjek itu masih ingat kan? They, we, are, you, he, she, it. Kemudian tambahkan kata must atau harus atau have to. Must sama have to itu artinya sama, artinya harus. Kemudian kata kerjanya. Kata kerja yang mana yang harus digunakan? Kata kerja jenis pertama. Kemudian objeknya. Contoh kalimat. You must wear uniform. You must wear mask to cover up your nose and mouth.
You have to be on time. Look at this. Habis kata must, setelah kata must, menggunakan kata wear. Wear. Ini adalah verb 1. Bukan you must wearing, bukan you must wears, bukan you must wore, tapi you must wear. Jadi harus menggunakan kata kerja jenis pertama. Nah, yang kedua, prohibition. Sama seperti di atas, patternnya atau polanya, subject, kemudian karena ini prohibition, jadi lawannya must not, ditambahin not. Tidak boleh, tidak harus. Atau kalau misalnya disingkat jadi mustn't. Terus menggunakan verb atau kata kerja dan complement atau pelengkap atau objeknya. Contohnya seperti ini. You must not wear makeup. Kamu tidak boleh menggunakan makeup. You mustn't do the task late. Kamu tidak boleh mengerjakan latihan terlambat. Lihat, kayak gini kan? Contohnya, sampai sini sudah dipahami? Kalau sudah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Asking and giving suggestion. Nah, karena yang di judulnya Asking and Giving Suggestion, kita akan mempelajari bagaimana sih cara meminta pendapat. Pastikan dalam keseharian kalian, kadang kalian itu kayak dilema gitu, bimbang. Ngelakuin apa enggak ya? Misalnya punya uang tinggal 5.000 nih buat ongkos pulang. Tapi kalian pengen jajan tuh di Mang Jojo. Mendingan jajan apa enggak ya karena buat ongkos. Nah, kalau lagi bingung-bingung gitu, kalian sebaiknya bertanya atau meminta saran kepada teman kalian. Atau misalnya ada juga nemuin latihan yang kalian tuh bingung gitu ngerjainnya. Duh, nggak tahu nih, ini cara ngerjainnya kayak gimana. Nah, kalian bisa meminta saran atau meminta suggestion kepada teman kalian. Ekspresi apa yang bisa kalian katakan? Tada! Yang pertama, yang paling basic atau paling dasar. Kalian bisa bertanya, what should I do? Ingat, kata should, walaupun tulisannya S-H-O-U-L-D, L-nya nggak dibaca. O-nya juga nggak dibaca, jadi cuma S-H-U-D, should. What should I do? What should I do? Kayak gitu ya. Atau any ideas? Ada ide nggak? Do you have any suggestion for me? Kamu punya beberapa saran nggak buat aku? Atau will you give me some suggestion? Mau nggak kamu atau akankah kamu memberikan saya beberapa saran? Atau can you give me some advice about? Advice di situ sama dengan kata suggestion, artinya sama, saran. Bisa nggak kamu kasih aku saran tentang misalnya gitu. Nah, yang paling mudah tentu saja menggunakan kata should. Kalian bisa menambahkan subjek, kemudian kata should, verb, kata kerja, dan objek. Ingat, setiap habis setelah kata should, must not, ingat di dalam pikiran kalian jangan menggunakan kata kerja yang bentuknya ing, kata kerja lampau, semuanya harus menggunakan kata kerja jenis pertama yang paling dasar. Contohnya, you should go to the dentist. Misalnya kalian tuh lagi sakit gigi nih. It's so hurt. I got a toothache. Aku lagi sakit gigi nih. What should I do? Kalian nanya ke teman kalian. Terus teman kalian bilang, you should go to the dentist. Kamu kayaknya atau kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi deh. Atau misalnya gini, aku tuh pengen banget daftar jadi anggota OSIS, tapi takut gak keterima, takut dijulidin sama orang lain. Terus kalian nanya ke teman kalian, do you have any suggestion for me? I want to join OSIS, but I'm afraid people will
talk bad about me. Terus karena teman kalian baik kan, dia ingin memotivasi kalian, dia bilang, you should try it, you should go for it. Atau misalnya suatu ketika kalian habis olahraga, terus mukanya kelihatan you are looking so pale, mukanya kelihatan kayak pucat gitu. Will you give me some suggestion? Because I'm looking so pale, right? And then your friend say like this, you should drink more water. Kamu sebaiknya minum banyak air deh, soalnya muka kamu pucat banget. Misalnya gitu ya. Nah, kembali lagi ke pernyataan ibu di awal, namanya juga suggestion. Sifatnya tidak harus dan terserah orang yang dikasih suggestionnya, dia bisa menerima atau dia tidak menerima. Makanya kadang responsnya bisa seperti ini, accepting the suggestion or declining the suggestion. Kalau misalnya menerima nih saran dari teman kalian, kalian bisa bilang, it sounds great, it sounds good to me, that's a good idea, you're right, okay, I will. Or the very basic thing you can say, thanks. Wah bagus nih, ide-idenya, wah bener deh kamu, bakal aku lakuin. Atau misalnya menolak nih, declining itu artinya menolak. I don't think that's a good idea. I'm not sure about that. Sorry, but I don't think I can do that. Kayaknya itu nggak baik deh, atau nggak bagus deh idenya. Atau I'm not sure about that. Aduh, aku nggak yakin, aku ragu-ragu. Gitu kan? Nah, selain kalian bisa menggunakan kata-kata what should I do atau ekspresi-ekspresi ini, kalian juga bisa menggunakan 4 ekspresi ini. Why don't you go to the doctor? How about going to Mecca? You need to eat more vegetable. I suggest you. I recommend you. Walaupun ini bentuknya pertanyaan nih, why don't you? How about? Jadi kayak ngebalikin lagi gitu, gimana kalau kamu pergi ke dokter deh? Atau gimana kalau kamu pergi ke Mekah deh? Karena kan balik lagi, namanya suggestion itu bisa yes, bisa no. Jadi sama yang ngasih sarannya pun dibalikin lagi, dibikin pertanyaan lagi. Gitu. Nah, sekarang, look at this poster. Stop the spread of COVID-19. The first one, you must wash your hands frequently. You must maintain physical distancing. You must avoid touching eyes, nose, and mouth. Sorry, touching. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, you should seek medical care early. Ini adalah contoh poster. Nah, di sini ada ekspresi-ekspresi prohibition, obligation, atau suggestion menurut kalian. Kalau ada kata must berarti ekspresi obligation. Kalau ada kata should berarti suggestion. Okay, good. Now look at the second poster. Rules for 8E. First, you must do your tasks on time. You must respect everybody. You must pay attention to the teachers. You must study hard. Kalian harus melakukan atau mengerjakan tugas kalian secara on time, tepat waktu. You must respect everybody. Kalian harus menghormati dan menghargai semua orang. Gimana sih cara menghargainya? Yaitu kalau dikasih tugas, ngerjainnya tepat waktu. Kemudian harus memberi perhatian kepada guru-guru. Dan juga harus belajar. Coba lihat ini. Pakai kata must berarti ini adalah obligation. Good. Now, the assignment. Please make a poster. Only one poster consists of obligation, prohibition, and suggestion. Can you do that? Of course you can. And will you do that? Of course you will. Thank you.